Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Salam Trisula Weda, Sampurasun. Terima kasih teman-teman yang masih tetap setia di channel YouTube kami Sang Kinasih. Dan selamat datang para subscriber baru. Anggayuwa sira maring kaluhuran. Kebenaran itu hanya satu, tapi tak cukup satu jalan untuk mencari kebenaran. Ada cintanya di balik ujianmu. Saudaraku semua pecinta Satrio Piningit Lover yang saya hormati. Pernahkah engkau merasakan penatnya hidup? Ketika air mata tak sanggup lagi melukiskan bebanmu. Seolah bumi tak lagi bersahabat dengan suasana hatimu. Ada cintanya di balik ujianmu. Ingatlah saudaraku, saat itu Tuhan sedang menunjukkan cintanya padamu. Kenapa aku tak mendapat apa yang aku inginkan? Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Quran Al-Baqarah, ayat 216. Dalam ayat ini ada beberapa hikmah, dan rahasia serta maslahat untuk seorang hamba. Karena sesungguhnya jika seorang hamba tahu, bahwa sesuatu yang dibenci itu terkadang membawa sesuatu yang disukai, sebagaimana yang disukai terkadang membawa sesuatu yang dibenci, ia pun tidak akan merasa aman untuk tertimpa sesuatu yang mencelakakan, menyertai sesuatu yang menyenangkan. Dan ia pun tidak akan putus asa untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan menyertai sesuatu yang mencelakakan. Ia tidak tahu akibat suatu perkara, karena sesungguhnya Allah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh hamba. Seakan semua ujian yang kuhadapi hampir membuatku frustasi. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Quran Al-Imran, ayat 139. Bagaimana aku harus menghadapinya? Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sholat. Sungguh yang demikian itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Al-Quran Al-Baqarah, ayat 45-46. Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah semata. Cinta yang pernah Allah letakkan pada Nabi Ibrahim saat mengujinya dengan api. Cinta yang pernah Allah lukiskan di hati Nabi Ayub, dengan ujian penyakit berat dalam kurun waktu yang sangat panjang. Cinta yang pernah Allah hujamkan pada Rasulullah Muhammad dengan ujian menghadapi kaum kafir, dan beragam problematika kehidupan. Cinta yang sama yang pernah Allah tanamkan di hati-hati para nabi melalui beragam ujian. Meski kadarnya tak sama, tapi semua itu adalah bagian dari cinta Allah. Saudaraku, Allah bebankan masalah di kepalamu, agar engkau menunduk sujud kepadanya. Bersujud adalah saat terindah, di mana kita berbisik dengan bumi, namun didengar oleh penguasa langit dan bumi. Kepada siapa aku berharap? Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selainnya. Hanya kepadanya aku bertawakal. Al-Quran At-Taubah, ayat 129. Aku merasa tak sanggup lagi, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Al-Quran Yusuf, ayat 87. Allah berikan kepedihan di kolbumu, agar air matamu mengalir mengingatnya. Allah letakkan rasa sempit di hatimu agar engkau mengingatnya, melapangkan hati.
Semua karena Allah mencintai doa dan sujudmu, memohon padanya. Kenapa aku diuji? Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Quran, Al-Ankabut, ayat 2 dan 3. Bukankah mereka yang beriman pasti Allah uji? Sebagai pembuktian bahwa kita orang yang beriman. Beriman pada Allah saat lapang dan sempit. Lalu, pantaskah kita memohon surga tanpa ujian? Ya, orang beriman pasti mendapat ujian. Kenapa ujianku seberat ini? Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Quran, Al-Baqarah, ayat 286. Jika hari ini kepala dan hatimu terlalu berat menahan masalahmu, saat itu, sajadah menunggumu untuk bermunajat. Saat itu juga Allah sedang menantimu untuk memohon. Memohon belas kasih dan cintanya. Karena setiap ujian adalah bentuk cintanya. Temukan cinta dan kasih sayang Allah atas ujian yang kemarin, hari ini ataupun esok. Pesan pada hati, tetaplah bersifat sejuk meski situasi membuat hati terasa tandus. Tetaplah bersikap manis walau dalam keadaan yang begitu pahit. Tetaplah merasa kecil tawadu, meski telah menjadi besar terhormat dan dimuliakan. Tetaplah berpikir tenang walau di tengah badai ujian yang paling hebat. Yakinlah, badai pasti akan berlalu. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari wedaran admin di atas. Amin, amin. Ngaturaken sugeng pinanggihan, tansah rahayu liring, sambikala amanggi yuwana. Mugi pinayungan maring, ingkang maha agung, mugi paring basuki yuwana. Kebenaran selalu hanya satu, tapi tak cukup satu jalan, dalam mencari kebenaran. Cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Amin. Saya pamit mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Salam satu raga, satu jiwa, 1001 suksma. Salam Trisula Weda, Sampurasun.